Selamat datang di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Mas Kenji semuanya di kesempatan kali ini di podcast Solusi Sehat Mas Kenji, Topokan Stella bareng petugas kesehatan Puskesmas Kemeranjen Siji. Oke, teman-teman sahabat Mas Kenji semuanya, kita di kesempatan kali ini kita akan bahas satu persoalan yang sedang hangat-hangatnya di tengah-tengah sahabat Mas Kenji semuanya, bukan lain dan bukan tidak, yaitu adalah DBD. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fandi akan menemani sahabat Mas Kenji untuk membahas suatu topik yang hangat. Dan kita sudah kehadiran satu narasumber yang tentunya akan bersama kita membahas DBD tadi. Oke, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Rini Kartika Saputri SKM. Halo Mbak Rini. Halo Mas Fandi, halo teman-teman di rumah. Ya, Mbak Rini ini adalah salah satu petugas EPID atau epidemiologi kesehatan di Puskesmas Kemeranjen 1. Gimana kabarnya Mbak Rini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Mbak Rini, kita akan bahas ya suatu tema DBD ya Mbak Rini, atau demam berdarah. Ya. Mungkin dari sahabat Mas Kenji semuanya ada yang belum tahu nih Mbak Rini tentang DBD itu apa? Nah, jadi DBD itu singkatan dari demam berdarah dengue. Nah, ini merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Oh, jadi virus dengue ya Mbak Rini yang menyebabkan kita DBD. Betul. Terus yang menyebabkan atau pembawa dari DBD sendiri itu apa Mbak Rini? Nah, pembawanya itu nyamuk ya. Nyamuk ya, jenisnya itu ada Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Oh, itu ada dua jenis ya Mbak Rini? Iya, okay. Jadi bukan dikarenakan nyamuknya, tapi karena virus yang dibawa oleh nyamuk. Oh, berarti dari dulu kan tahu-taunya sahabat Mas Kenji semuanya itu yang menyebabkan DBD itu adalah nyamuk. Ya, dan ternyata itu adalah virus dengunya ya, yang betul. menyebabkan DBD. Oke. Dari ciri-ciri nyamuknya sendiri itu apa Mbak Rini? Nah, ada nggak? Oh, ada. Nah, jadi nyamuknya itu ciri-cirinya berukurannya kecil, kemudian lorek-lorek hitam putih kayak zebra gitu ya? Betul. Ya betul. Kemudian ada, jadi nyamuknya ini sukanya berkembang biak di air-air yang bersih. Oh, justru dia suka yang bersih-bersih ya? Ya betul, suka yang bersih-bersih. Kemudian dia beraktivitas di pagi hari dan sore hari. Jadi buat teman-teman atau sahabat Mas Kenji semua yang menemukan di tempat kalian yang di tempat bersih, penampungan air bersih itu ada di situ nyamuk-nyamuk, itu harus diwaspadai ya Mbak Rini. Iya, siapa tahu mereka bisa berkembang di situ ya. Iya betul. Oke. Untuk menangani DBD sendiri Mbak Rini, itu gimana caranya Mbak Rini? Nah, kalau biasanya kan kita ada fogging dan PSE. Nah, fogging itu biasanya dilakukan berdasarkan kriteria. Nah, nggak semua kasus itu bisa di fogging. Jadi yang pertama, apabila ada satu tambahan kasus kematian dalam 3 minggu terakhir. Jadi misalnya ada penderita demam berdarah ya, demam berdarah, kemudian ada kasus kematian, nah itu bisa fogging ya. Kemudian ada 2 penderita DBD dalam 3 minggu terakhir. Oke. Dan yang terakhir kriterianya ada tambahan 1 kasus DBD disertai 3 penderita panas. Kemudian apabila dicek jentik-jentik nyamuknya itu lebih dari 3%, itu ditemukan jentik nyamuk. Oke. Berarti kita nggak sembarangan ngefogging ya Mbak Rini, kayak semisal betul. ada masyarakat nih, Mbak minta tolong di fogging. Jadi nggak sembarangan kita nyemprot-nyemprotin yang asap itu kan ya Mbak Rini. Iya, jadi betul, emang harus ada beberapa yang memenuhi kriteria tersebut ya Mbak Rini. Iya betul. Jadi memang harus dicek dulu. Biasanya kalau kita mendapatkan surat namanya KDRS ya. KDRS. Itu merupakan surat keterangan apabila pasien tersebut benar-benar terkena DBD. Nah, biasanya dari rumah sakit ngasihin KDRS itu, kemudian kita dikasih salinannya ya. Setelah itu kami dari puskesmas
melakukan penyelidikan epidemiologi. Baru ditindaklanjuti ya, Iya, Mbak? lebih singkatnya itu kunjungan. Kunjungan. Di kunjungan itu biar kita bisa menentukan baiknya ini mau fogging atau PSN aja, oh, ya. gitu. Dan patut diketahui bahwa fogging itu dilakukannya bukan oleh petugas puskesmas ya, tapi dari dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan, oke. Terus tadi kan ada satu lagi tuh Mbak Rini yang namanya PSN. Iya. Nah itu PSN itu yang seperti apa Mbak? Nah PSN atau pemberantasan sarang nyamuk Sarang ya Mas. nyamuk. Iya. Jadi PSN itu kita mencari sumber-sumber dari berkembang biaknya nyamuk. Nah yang pertama caranya yaitu ada 3M+. 3M+, mungkin bisa dicatat dari sahabat-sahabat Mas Kenji semuanya. 3M+. M yang pertama menguras. Iya, jadi Bapak Ibu di rumah jenengan harus sering-sering menguras penampungan air. Minimal berapa? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya. Kemudian yang kedua menyikat. Ya, jadi nggak cuma dibuang airnya, tapi harus kita gosok-gosok juga ya. Iya benar, karena kan di dinding-dinding penampungan air di itu, bak, di ember itu biasanya nempel telur nyamuk. Jadi kalau telur nyamuk itu di posisi kering aja itu masih bisa bertahan, bertahan hidup sampai berbulan-bulan. Jadi ketika ada airnya langsung netes. Bisa jadi tahan hidupnya lebih lama juga ya kalau walaupun si air itu sudah nggak ada gitu ya. Iya, jadi pentingnya itu disikat juga, nggak cuma dibuang. Oke. Terus kemudian, yang satu lagi? M yang terakhir itu mendaur ulang barang-barang bekas. Jangan suka menyimpan barang bekas. Iya. Ya, jadi harus kalau punya barang bekas kita harus manfaatkan ya, dari kita daur ulang. Iya betul. Jadi kita harus manfaatkan. Biasanya kan kita punya barang-barang bekas kita taruh sembarangan. Otomatis ketika hujan jika tidak dimanfaatkan, kalau kena hujan bisa menampung air. Misalnya banyak kan Mas kayak ban-ban bekas bekas, nah, toples bekas, betul, bot kaleng susu. Iya. Itu biasanya kan eman-eman, besok kan ada yang ngambilin bahasa Jawa itu tukang rongsok, biasanya kan dikumpul-kumpulin itu. Itu mending kalau udah terkumpul langsung didaur ulang atau langsung dijual aja ke tukang rongsok, jangan suka menimbun ya Mbak Rini. Iya, jadi selain merusak pemandangan dan jadi juga biar bersih juga ya. Iya, resiko lah ya. Kemudian plusnya ini yang pertama ada memelihara ikan pemakan jentik. Nah, biasanya itu kan orang-orang yang rumahnya itu di pegunungan. Biasanya kan airnya dari pam sih Mas. Otomatis mereka menggunakan bak-bak yang besar dan kalau misalnya terlalu sering dikuras juga airnya sayang ya. Biasanya menggunakan ikan pemakan jentik. Bisa ikan apa aja bisa sih. Yang kecil-kecil itu Mas kayak ikan cupang mungkin. Ya, benar. Kemudian M yang kedua menggunakan obat pengusir nyamuk. Biasanya kita bisa pakai lotion, bisa pakai yang semprot, ya. Bisa yang bakar juga ya. Iya, kita menyesuaikan dengan kondisi aja ya. Oke. Terus ada lagi Mbak Rini? Kemudian mengecek penampungan air. Nah, selain kita menguras, mengecek seperti bak, kita juga harus mengecek penampungan air yang ada di luar rumah. Biasanya cenderungnya malah orang-orang itu lupa. Misalnya ember-ember di luar yang biasanya di bawah talang air. Kemudian ember biasanya kan kita lagi nyari apa sih? Cuci tangan. Nah, bak penampungan cuci tangan. Iya, betul itu. Kemudian yang buat biasanya nyiram-nyiram air kan biasanya orang pakai ember. Nah, itu biasanya kita lupa gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan larvasida atau abate. Nah, biasanya larvasida atau abate ini digunakan di penampungan air yang susah dijangkau. Kayak toren gitu ya? Iya betul, di toren kan kita susah menjangkau. Iya, jarang juga, paling 1 bulan sekali mungkin bisa dicek ya Mbak Rini. Kemudian selanjutnya ada menanam tanaman pengusir nyamuk. Apa aja tuh kalau tanamannya tuh? Ada serai, kemudian ada lavender, ada kemangi. Jadi kan tanaman itu
baunya menyengat ya. Iya. Nah, maka dari itu nyamuk itu nggak suka. Jadi kalau wangi nggak suka. Jadi selain juga bisa buat masak ya, tadi kayak serai Iya. sama kemangi itu juga berfungsi buat mengusir nyamuk ya. Iya, betul. Jadi mungkin sahabat-sahabat Mas Kenji semuanya bisa diterapkan mulai sekarang menanam serai sama kemangi ya. Mungkin itu yang banyak di sekitar kita ya. Kalau Iya. lavender mungkin agak jarang ya Mbak Rini. Iya, Mungkin itu buat salah satu solusi untuk mengurangi atau membuat si nyamuk itu tidak nyaman bertempat tinggal di daerah Iya. tempat tinggal kita sendiri ya. Iya, Oke, kemudian ada lagi nggak Mbak Rini? Ada lagi. Kemudian kita kan sering cantel-cantelin baju bekas nih. Oh ya Iya. kadang yang eman-eman Iya, besok bisa betul. dipakai lagi kayak gitu kan. Iya, padahal di Malas situ- nyuci soalnya Mbak Rini. Iya. Nah, di situ padahal nyamuk itu suka sama bau keringat manusia. Oh. Jadi kita harus menempatkan, misalnya kira-kira sudah tidak digunakan lagi, langsung aja ditaruh di tempat yang tertutup. Karena suka sembunyi di situ. Karena gelap sih dan Iya, bau. jadi bau. Mm-mm. Oke. Iya. Jadi itu ya, jadi teman-teman Mas Kenji jangan suka menyimpan baju yang sekiranya sudah tidak dipakai yo ditaruh di tempat cuci gitu loh. Iya, Jadi biar betul. dicuci, jadi biar nggak menumpuk juga, biar nggak risih dilihat pandangan tuh nggak risih gitu ya. Iya, Jadi lebih selain rapih lah kamarnya. Jadi Iya. kesimpulan buat pembahasan kali ini, jadi kita tidak sembarangan untuk memfogging. Jadi kalau Iya, ada betul. apa-apa kita nggak langsung fogging gitu. Iya, Enggak, betul jadi sekali. kita harus menerima surat perintah dulu lah gampangnya ya Mbak Rini dari Iya. dinas, dan nanti dari dinas juga yang akan memfogging ya kalau emang itu perlu difogging. Iya, jadi dan fogging itu tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan PSN. Jadi tetap aja nomor satu itu PSN. PSN Iya, dan- karena ketika di fogging pun yang mati itu hanya nyamuk dewasa. Misalnya kita nggak PSN, tetap aja beberapa hari kemudian nyamuknya muncul lagi. Karena ada yang di jentik-jentik. telur tadi ya. Iya, telur, Ah. larva, jentik. Nah, Oke. seperti itu. Jadi itu sahabat Mas Kenji semuanya jangan lupa 3M dan 3M plus ya. 3M plus. 3M plus maaf 3M sahabat Mas plus. Kenji, jangan lupa itu diterapkan karena buat sekarang ini lagi curah hujan juga lagi agak tinggi ya Mbak Rini. Iya, Dan di situ benar. biasanya banyak yang tadi disebutin Mbak Rini yang kayak ban bekas atau itu nanti bisa keisi air ya. Iya. Mulai sekarang mungkin bisa PSN mandiri ya di rumah Iya, masing-masing. wajib. Iya, wajib buat sahabat-sahabat Mas Kenji untuk mengurangi tadi. Oke, mungkin itu saja sahabat Mas Kenji yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, ingat sehat sebelum sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.